Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 dalam masa biasa yang ke-27. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau menawari kami hidup dan keselamatan dan memanggil kami kembali bila tersesat. Bangunlah kembali hati dan semangat kami. Bukalah mata kami terhadap kebutuhan zaman sekarang. Singkirkanlah kejahatan dan penuhilah kami dengan kekuatan Roh-Mu yang membawa kebebasan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semua sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, semakin mengerahkan hidup panggilan karya kami di sepanjang hari ini untuk semakin terarah kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya ada satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang Tuhan cintai, sering dalam hidup kita mendengar bahwa hidup kita harus seimbang antara yang jasmani dan rohani. Maria dan Marta sungguh dekat dengan Yesus. Namun yang menarik adalah Yesus ingin memberikan pelajaran kepada kita. Karakter dari kedua wanita ini sangat berbeda. Ketika Yesus datang, Maria dulu manis mendengarkan Yesus mengajar. Sedangkan Marta sibuk melayani. Dia mempersiapkan segala-galanya. Ada kesan Yesus agak membela Maria. "Marta, Marta, kamu menyibukkan dirimu dengan segala sesuatu.
lihat Maria, dia sudah memilih yang terbaik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah Yesus ingin mengatakan kita nggak usah bekerja, hanya sibuk mendengarkan firman Tuhan? Tentu saja tidak. Yesus mengajarkan keseimbangan dalam hidup kita antara kerja dan sembah bakti kepada Tuhan harus seimbang, atau antara kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Karena itu, Santo Benediktus memiliki semboyan yang sangat terkenal untuk menggambarkan bahwa hidup kita harus seimbang. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Demikianlah kata pepatah Latin tua yang hendaknya kita renungkan dalam kehidupan kita. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, ketika menghadapi persoalan dalam hidup, tidak akan pernah selesai kalau kita hanya terusan menangis tanpa berusaha bangkit dan mencari solusi. Kita harus berbuat sesuatu sehingga kita mampu mengatasi persoalan itu. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita juga tidak boleh sombong, hanya mengandalkan usaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Dari Maria dalam cerita Injil pada hari ini, kita belajar untuk setia mendengarkan firman Tuhan tanpa terjebak dalam aktivisme. Sebab seringkali kita merasa dan berpandangan bahwa dengan berbuat baik atau melayani sesama itu sudah cukup bagi kita. Tuhan sendiri meminta kita agar pelayanan kita sungguh-sungguh bersumber dari keintiman relasi kita dengannya yang dibangun melalui doa dan setia merenungkan firman-Nya. Sebaliknya, para saudara dan saudari, dari Marta kita belajar untuk setia dalam menjalankan aktivitas tugas pelayanan kita masing-masing. Namun, aktivitas itu harus didasarkan pada kedalaman iman sebagai orang-orang percaya. Maka marilah para saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus berjuang untuk menseimbangkan antara hidup jasmani dan rohani kita, antara hidup berdoa dan hidup bekerja. Semoga kita menjadi orang-orang murid-murid Yesus yang seimbang hidupnya, sehingga kita semakin menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.